Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi pada subtema 1 globalisasi di sekitarku, muatan pelajaran IPS dan IPA. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kemudian jangan lupa kalian wajib mempersiapkan buku tema 4 kalian tentang globalisasi, buku catatan, dan alat tulis kalian. Sekarang buka buku kalian halaman 2. Di sana banyak sekali terdapat gambar-gambar yang merupakan produk-produk dari setiap negara. Dari mana sajakah asal dari produk-produk tersebut? Setiap negara memiliki produk yang beraneka ragam dan memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya saja produk elektronik, makanan, pakaian, sampai warisan kebudayaan. Di era globalisasi seperti saat ini, produk-produk tersebut dapat dikenal dan diminati oleh warga dari berbagai negara. Apakah kamu pernah mendengar istilah globalisasi? Istilah ini sangat populer dan banyak diucapkan oleh orang di mana-mana. YouTube, Facebook, dan Instagram adalah contoh globalisasi di bidang teknologi. Mari kita simak materi ini supaya lebih paham. Makanan pada gambar adalah makanan dari Korea Selatan dan Jepang. Salah satu pengaruh globalisasi adalah masuknya produk makanan negara lain ke Indonesia. Jadi, apa sih arti globalisasi itu? Globalisasi berasal dari kata global atau mendunia dan isasi atau proses. Jadi, globalisasi adalah proses mendunia. Semua orang saling berhubungan dan terhubung. Atau globalisasi merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Di era globalisasi, kita dapat menemui berbagai produk dari negara lain tanpa harus berkunjung ke negara tersebut. Contohnya, pizza dari Italia dan sushi dari Jepang. Kita pun dapat menemui produk dari Indonesia yang dijual di mancanegara, contohnya seperti kain batik. Yuk anak-anak, kita temukan produk-produk yang ada di gambar pada buku kalian halaman 2 dan 3. Dari mana negara asalnya? Tapi sebelum itu, kalian beri dulu nomor ya anak-anak. Misalkan nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Agar lebih gampang kita menyimak video ini. Yang pertama, gambar apakah itu? Iya, gambar bajai. Berasal dari negara mana? Betul sekali, negara Indonesia. Selanjutnya gambar kedua. Gambar apa itu anak-anak? Iya, sangat familiar sekali. Pizza. Berasal dari negara Italia. Selanjutnya nomor 3. Gambar apa itu? Gambar pertunjukan seni wayang yang berasal dari Indonesia. Yang keempat, gambar motor. Ayo, kalau motor ini biasanya diproduksi oleh negara mana? Iya, berasal dari negara Jepang. Selanjutnya, gambar nomor 5 sampai 10 kalian cari sendiri ya. Bisa kalian cari di berbagai sumber, contohnya sumber internet.
Globalisasi juga menjadi pendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama yang terjalin yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial budaya. Berikut contoh kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama, diadakan kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program. Yang kedua, program pertukaran pelajar, misalnya pada program ASEAN Credit Transfer System. Yang ketiga, diadakan ajang olahraga SEA Games. Yang keempat, dibentuk Komite Budaya dan Informasi bernama KOKI atau Committee on Culture and Information. Selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Yang pertama, Indonesia ikut serta di dalam ajang olahraga yaitu SEA Games. Yang kedua, Indonesia ikut serta program pertukaran pelajar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan antar negara. Yang ketiga, memberikan berbagai bantuan kemanusiaan ke negara yang terkena bencana atau konflik. Baik anak-anak, sekarang sudah paham ya tentang globalisasi dan bentuk kerjasama juga peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Beragam informasi tentang kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN yang bisa kita dapatkan melalui beragam benda elektronik seperti televisi, radio, smartphone, dan internet. Benda elektronik tersebut berperan terjadinya globalisasi. Benda-benda elektronik tersebut sangat bergantung pada energi listrik. Jika tidak ada listrik, maka benda-benda tersebut tidak dapat menyala dan informasi pun akan sulit kita dapatkan di era globalisasi seperti sekarang ini anak-anak. Selain benda-benda tersebut, banyak lagi benda-benda yang menggunakan energi listrik. Contohnya dispenser, magic jar, setrika listrik, solder listrik, microwave, pengering rambut, pemanas air listrik, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, apa sih kegunaan listrik? Yang pertama adalah untuk penerangan. Jika tidak ada listrik, maka lampu tidak dapat menyala. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, apabila benda-benda yang berhubungan dengan media elektronik tidak dapat menyala, maka informasi yang ada di belahan dunia lain kita akan kesulitan untuk mendapatkannya. Yang ketiga, untuk menyalakan alat elektronik. Sudah pasti anak-anak, jika tidak ada listrik, maka barang elektronik tidak dapat menyala. Yang keempat, untuk menjalankan alat transportasi. Ada berbagai macam alat transportasi yang menggunakan energi listrik, contohnya seperti sepeda listrik, motor listrik, dan mobil listrik. Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi alam diubah melalui penggerak atau turbin menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Berikut adalah skema bagaimana sumber energi dari alam dapat menghasilkan energi listrik. Berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Apa sih pengertian dari keduanya? Yuk simak anak-anak. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Energi panas tersebut dapat dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, gas alam, serta bahan galian seperti uranium dan thorium.
Pembangkit listrik yang termasuk pembangkit listrik termal antara lain pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB, dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga hidro. Ingat anak-anak ya, hidro itu adalah air. Jadi, pembangkit listrik tenaga hidro adalah pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai sumber energi. Contoh pembangkit listrik tenaga hidro misalnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Komponen utama dari pembangkit listrik ini adalah turbin dan generator. Bisa kalian lihat di gambar ya anak-anak? Mari simak video berikut bagaimana cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Yuk simak dan jangan lupa apa-apa yang penting kalian catat. Tujuannya agar kalian tidak lupa dan bisa lebih paham lagi. Anak-anak, pernahkah ketika kalian belajar, lalu mati lampu? Kejadian mati lampu dikarenakan tidak adanya energi listrik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana proses menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kebutuhan manusia di era globalisasi kian hari semakin meningkat. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi karena adanya penemuan-penemuan. Namun, sebagian besar penemuan-penemuan tersebut membutuhkan energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air atau yang kita kenal PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, sungai, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang dialirkan dengan tujuan menggerakkan turbin. Lalu gerakan turbin akan diubah menjadi energi listrik di dalam sebuah generator. Anak-anak silahkan perhatikan skema kerja dari PLTA berikut. 1. Aliran air sungai, air terjun, atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. 2. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran air, maka turbin berputar juga semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan pun juga semakin besar. 3. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Anak-anak, dalam ruang lingkup yang lebih kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Pembangkit listrik tersebut memiliki prinsip seperti PLTA dan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitarnya saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Untuk lebih memahami proses penyaluran energi listrik, mari perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut ini. 1. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik.
gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. 2. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. 4. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran atau rumah-rumah. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Anak-anak yang hebat terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas di dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam, seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan penyaluran listrik. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Nah anak-anak, demikian tadi kita telah belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Sudah jelas ya bagaimana cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik? Jika di antara kalian masih ada yang bingung dan belum paham, kalian bisa mengulang-ulang video ini agar kalian dapat benar-benar paham. Sampai sini dulu video pembelajaran dari Ibu. Jaga selalu kesehatan kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.